jadi mengenai beberapa instansi termasuk BPJS, di beberapa camat akun berkaitan dan terjadi musibah itu meninggalnya, dan ini tidak terperhatikan atau seperti apa. Nanti kita bisa minta penjelasan seperti apa, kebetulan dia mendalami, jadi kita mintakan Pak Rabi untuk menjelaskan kejadiannya apa sih sebenarnya terjadi. Jadi kita jangan semoga dengan pertemuan ini kita bisa memberikan informasi dan kejadian seperti apa kita buka gitu. Apa yang harus kita laksanakan terhadap tenaga kerja yang mengalami musibah ini. Waktu itu silakan Pak Taufik untuk menjelaskannya. Oke, makasih Pak Ketua. Mohon izin, ulun beberapa masker ya, Bapak dan Ibu, mohon diam-diam pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama ulun mohon izin meminta maaf kepada pihak-pihak. Sejujurnya rapat kita bukan ruang komisi 1 yang kecil sempit ini. Modifikasi rapat, tapi di depan itu di ruangan di sana. Tapi karena ada RDP dengan LSM terkait kompensasi tambang PT STC, dan juga dilanjutkan ini teman-teman sebentar lagi rapat Banggar, maka mau tidak mau kita ambil tempatnya di ruang komisi 1, yang mana komisi 1 ini membidangi masalah Bapak dan Ibu semuanya hari ini hadir sesuai undangan kami dari pihak perusahaan PT Skip, dari Koperasi Gajah Mada, dari Snaker mewakili Pemda, juga ada dari Dinas Pertanian, ada BPJS Kesehatan maupun juga Ketenagakerjaan, ada juga Bapak Camat, ada Bapak Kepala Desa, dan juga BPD ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa menghasilkan sebuah solusi khususnya untuk perbaikan ketenagakerjaan ke depan yang ada di Kabupaten Kota Bogor. Ulun belum bisa masuk lagi untuk mendalami terkait karyawan apakah itu punya PT Skip atau Gajah Mada. Tetapi yang ingin saya perdalam dulu adalah bagaimana PT Skip selaku pengelola langsung Koperasi Gajah Mada lahan plasmanya terkait dengan masalah ketenagakerjaannya, bagaimana sistem yang dibangun di sana. Mohon kita digambarkan, diberikan penjelasan, karena penjelasan ini sangat penting untuk kita mendalami lagi bagaimana terkait dengan masalah-masalah yang akan kita gali di sini. Jadi untuk sementara ini mohon dijelaskan juga bagaimana sistem ketenagakerjaan, status dan lain sebagainya dibangun di PT Skip yang mengelola lahan plasma Koperasi Gajah Mada. Waktu dan tempat kami persilakan kepada perusahaan. Waalaikumsalam. Kebetulan terkait dengan undangan ini, mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi sebenarnya saya mengelola grupnya lebih fokus kepada industri yang bukan plasmanya, karena di jobdesk saya sebenarnya lebih banyak ini. Nah, plasma itu karena ada keterkaitan dengan pihak eksternal selama ini, terus ya saya nggak ikutan di dalam sistem ketenaga kerjanya. Saya hanya melakukan advice-nya gitu.
Sehingga yang sepemahaman saya bahwa sistemnya hampir sama dengan ini, cuman ada kaitan dengan pihak koperasi yang dimana saya sebagai adik tidak pernah berhubungan gitu. Ada pihak kayak pimpinan dari skipnya skip Sungai Pacin itu yang langsung berhubungan dengan pengurus koperasinya gitu Pak ya. Nah terkait dengan masalah ini pun juga mohon maaf juga, jadi karena saya mendapatkan informasi dari pihak Disnaker di hari Jumat kemarin Pak, dimana kami pada saat itu sedang lagi ada kunjungan Bapak Kasal sama Bapak Menko di Ampar kemarin Pak, mohon maaf juga ketika itu udah kami belum siap untuk dengan misalkan harus menginvestigasi mungkin dari berita yang kemarin dari Pak Hendrik itu, terus kemudian pihak operasinya atau pihak SPNA-nya sendiri yang belum kami minta data segala macam itu belum kami sempat lakukan yang harusnya hari ini. Tapi karena hari ini pun juga kami tadi dipanggil oleh pihak Disnaker untuk memberikan keterangan secara lisan dulu, ini baru kami lakukan. Mohon maaf nanti kalau misalkan nantinya kami sampai saat ini masih sebatas keterangan yang dari pihak unit kami lah gitu loh. Saya belum sempat dengan mengecek datanya segala macam itu, sehingga keterbatasan itu mungkin terkait dengan karyawan ini saya hanya katanya dan mendengar dari berita-berita yang ada Pak. Saya belum selaku hadir belum sempat ngecek dengan dokumennya, kronologinya sudah apa sih kan seperti itu Pak ya. Jadi nanti kalau memang ada kelanjutannya terkait dengan tenaga itu, insya Allah kami akan siapkan. Jadi terkait pengelolaan karyawan jadi, karena pihak plasma itu sendiri selalu artinya ada dua belah pihak ya, pihak perusahaan dengan pihak koperasi yang selalu minta di dalam pengelolaannya. Karyawan artinya yang bekerja segala macam itu memang pengelolaannya di bawah PT Skip gitu Pak ya. Tapi tentu ada kayak semacam bagian yang harus selalu menyetujui apa yang kami kerjakan itu pihak koperasi. Tapi menurut hemat kami juga bahwa ya terkait dengan namanya ketenaga kerjaan dari pihak perusahaan pastinya juga yang bertanggung jawab terhadap si karyawan tadi. Mengenai masa kerja segala macam belum bisa saya pastikan berapa tahun beliaunya bekerja, tapi bahwa kami dari pihak perusahaan mencoba dari katakanlah informasi yang masih sedikit ini ya terkait nanti bahwa ada risiko yang harus kita ditanggung oleh pihak perusahaan, ya artinya kita akan mencoba rekomendasi lagi Pak, apapun yang nanti apa sih yang solusi yang bisa disampaikan kepada kita, artinya juga nanti kita koordinasikan juga dengan pihak koperasi. Oke Pak. Oke. Habis itu ada juga perusahaan sebagai pengelola. Nah di luar daripada itu, sistem ketenagakerjaan, statusnya dan lain sebagainya itu dibangun seperti apa di sana? Karena ini bukan hanya satu orang nih. Kita ingin melihat nih, jangan-jangan di situ ada 100 orang, 200 orang, 300 orang, bahkan ada 1000 orang. Kami tidak ingin ini satu bagian kecil yang istilahnya ada status yang tidak jelas di sana sehingga hak-haknya hilang. Kami tidak ingin yang 100, 200, 500 dan 1000 orang ini kalau ada apa-apa nggak ada lagi yang bertanggung jawab. Ini yang ingin kami cari. Makanya itu ingin kami dalami bagaimana status teman-teman di sana sebenarnya sebelum kita masuk ke koperasi nanti untuk memberikan penjelasan. Jadi kalau bisa kita langsung kepada kasus yang ada supaya lebih jelas, terang, bisa ditanggapi nanti kaitannya oleh BPJS Tenaga Kerja, Kesehatan maupun dari Pertanian, kepada Dinas Tenaga Kerja, dari SKIP, dari BPJS Tenaga Kerjaan dan Kesehatan, dari pengurus KUD Gajah Mada, Kepala Desa serta BPD Desa Plaza Baru. Jadi kenapa berita ini mencuat dan Bapak Ibu sekalian kita berada di sini saat ini? Waktu itu ada link berita yang narasinya agak sedikit menggelitik hati, gitu. Terkait kematian saudara Sarus Tevi. Nah sebenarnya ini saudara kita Pak Robi ingin tabayun, artinya konfirmasi dan klarifikasi terkait status karyawan atau buruh harian lepas yang meninggal tersebut. Jadi saya kira lebih fokus ke situ dulu. Terkait nanti di peraturan atau dan lain sebagainya ada pihak-pihak lain atau ada kita memperdalami karyawan lain, saya kira nanti dulu. Kita fokus ke permasalahan yang si Sarus Tevi tersebut meninggal. Keberadaannya seperti apa, status karyawannya,
dan pertanggungjawabannya dari PT Skip seperti apa? Saya kira demikian Ketua. Terima kasih. Jadi kita langsung ke artinya Pak Sekjen, mungkin beliau saking ingin memperjuangkannya masalah pekerja ini, jadi kita karena waktu, jadi kami mohon maaf membatasi itu, tapi kita langsung kepada fokus permasalahan yang ada di berita. Jadi bagaimana kita menanggapi ini, nanti kita bisa satu-satu memberikan tanggapannya ini supaya kita lebih tuntas. Nanti kita apabila untuk masuk ke ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Pak HRD Skip, ini kita bisa nanti lanjutannya untuk mendalami bagaimana ketenagakerjaan yang ada di PT Skip. Mungkin seperti ini kami persilahkan dulu Pak. Instruksi Pak Ketua, saya punya hak untuk memberikan masukan dan penyampaian di sini karena saya juga anggota DPRD, kolektif kolegial kita di sini. Tidak begitu rumit kok Pak penjelasannya itu. Saya memiliki 500 karyawan. Status saya itu saya BHL kan atau saya PKWT kan atau yaudah saya SPK kan saja dengan outsourcing dan sebagainya. Sudah cukup itu saja Pak. Tidak perlu ada penjelasan yang lain-lain. Iya betul. Bagaimana Pak. status Artinya karyawan yang kita lain? lebih fokus ke permasalahan ini loh yang viral kemarin gitu. Saya ingin minta jawaban itu dulu Pak. Nah, iya. Ya, Silakan dijawab dulu baru nanti kita masuk. Ya silakan. Oke, untuk di Salus TFI ini statusnya adalah PKWT Pak. PKWT Pak ya. Dari- Perjanjian kerja waktu tertentu. Betul. Oke. Dari 2018 bulan September, tanggalnya kurang lebih tanggal 26 September. PKWT Pak ya, 3 tahun Pak. PKWT. G. Terima kasih. Mohon izin Pak pimpinan rapat ya. Kami langsung lagi ke Koperasi Gajah Mada. Nah, bagaimana Pak sistem ketenagakerjaan di sana ada koperasi? Karena sepemahaman saya begini Pak ya. Ini plasma Pak ya, Bapak kelola di dalam satu naungan koperasi apa segala macam. Habis itu Bapak kerjasamakan dengan perusahaan untuk dikelola, betul Pak ya, untuk dikelola. Baik itu membelikan pupuk, ketenaga kerjaannya, penyemprotannya, khas panen dan sebagainya, ya kan? Ini yang mengelola kan perusahaan nih. Nanti di dalam 1 bulan itu berapa penjualan buah yang ada yang dikelola oleh perusahaan ini? Misalnya ini contoh ya, bukan bagian daripada itu. Misalnya 10 miliar nih hasil penjualannya, maka pihak perusahaan akan melaporkan kepada Koperasi Gajah Mada. Dari 10 miliar ini, misalnya upah tenaga kerja 1 miliar, membeli pupuk 2 miliar, untuk fasilitas dan lain sebagainya 1 miliar, tetek bengek dan lain sebagainya 1 miliar, total 5 miliar. Yang dijual 10, berarti dipotong. Karena ini harus membayar ke perusahaan 5 miliar. 5 miliarnya akan Bapak bagikan kepada ribuan anggota daripada koperasi tadi yang disebut yang namanya SHU atau sisa hasil usaha. Kemungkinan narasinya begitu Pak ya? Atau silahkan Pian jawab. Terima kasih yang terhormat anggota dewan. Ini jawabannya kalau dia Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas berapa pada Banu. Saya permasalahannya saya ungkapkan. Saya itu sebenarnya ke sini ada gini itu Pak, begini Pak. Ini kan ada yang sebenarnya gini. Nah sekarang dikutip kayak gini, terus ada nggak kecetak aku yang disampaikan oleh Pak Robi itu. Nah harusnya saya dulu masalah itu ya. Seharusnya apakah ini sudah benar baru dikutip lagi kayak gitu kemudian sosial. Jangan ini hasilnya ini salah dikutip lagi, jadi salah lagi. Kasihan kan wakil rakyat gimana? Siap. Silakan. Kira-kira begitulah. Itu permasalahan bagi saya. Nah, dari hal itu, saya kan waktu kemarin itu wartawan datang ke situ. Bapak itu tenaga KUD Gajah Mada. Buktinya Pak, karena kebetulan saya kan orang mantan perusahaan fisik juga Pak. Buktinya Pak, dia masuk di wartawan KUD. Saya keberatan jujur. Karena di dalam statusnya KUD ini, logikanya begini. Kalau saya memberikan suatu pekerjaan kepada kontraktor, kira-kira yang nanggung ini siapa semua? Ada nggak terlibat saya? Adalah kontraktor. Logikanya.
Nah, di sini terbawa-bawa nama KUD Gajah Mada. Itulah, tolong dibersihkan, diklarifikasi. Yang salahnya akuin kesalahannya. Siapa lagi gitu kan? Supaya nama KUD bilang kan bagus tadi tuh. Tapi dicemangkan kayak gini masa bagus lagi? Tolong diklarifikasi. Itu aja masalahnya. Karena masalah tenaga kerja, kalau kami punya tenaga kerja, sepertinya contoh, kami kan KUD itu adalah jembatan, Mbak. Jembatan ini tenaga kerja. Kalau mengurusi pekerjaan bukan kami. Kalau tenaga kerja ada berapa orang? Ada pengurus berapa? Ada karyawannya berapa? Jadi mas melibatkan ke kebun ini logika saya nggak ada urusan KUD. Nah, jadi penerapannya kami sebagai di koperasi kita kan sesuai peraturan tenaga kerja juga. Contoh kemarin tuh kalau kami itu menerapkan adalah ketenaga kerjaan sesuai aturan 6,54% ya dari gaji. Nah cuma kalau untuk BPJS kesehatannya kami tidak menerapkan karena masalahnya ini tenaga kerja ini kalau dia sakit kami ke dokter ditanggung sama dokter langsung kami, tapi yang bayarnya kami. Nah jadi itu aja Pak kira-kira. Saya nggak perlu harus jelaskan kan penting sesuai standar kira-kira bagaimana lo tenaga kerja kan. Sudah cukup Pak penjelasannya Pak? Iya, Saya harus bagaimana cuma kebun plasma ini dikabarkan kayak gini. Masa pemilik yang jadi contoh proyek bupati, ada kontraktor, ada masalah tenaga kerja, masa bupatinya terlibat pemerintahnya? Kira-kira logikanya begitulah, saya nggak terimanya di situ. Ya memang saya menanggapi aja malah jadi memang kita sebenarnya harus tetap harus mengklarifikasi berita. Tapi kalau misalnya ini dari operasi memang kalau misalnya kontraktor ya kontraktor yang bertanggung jawab bukan operasi. Kalau misalnya itu kan salah satu nanti bisa dijelaskan oleh dari ketenaga kerjaan itu BPJS itu apa sih status dari kasus yang ada, misalnya kasus dari meninggalnya dari saya gitu. Jadi statusnya saya jujur Pak. Nah, statusnya kita memang nggak ada status, tapi kalau misalnya klarifikasi nanti bisa diklarifikasi ke wartawan bisa juga. Tapi karena kita bisa minta keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan kayak apa sih status yang terjadi. Mungkin dari kasus yang ada, mungkin Pak Camat bisa Bukan dulu Pak. Kalau statusnya kan kemarin saya tanya sama Pak wartawan, ditanyain ini tenaga kerja KUD ya, buktinya apa? Saya bilang kok tembak terus kayak gitu loh. Jadi saya ini penasaran, dikutipnya langsung ini, plasma KUD Gajah Mada, sakit hati aku. Walaupun aku bukan pemilik gitu loh, cuma pemilik juga karena aku anggota. Iya kan? Nah, makanya kalau memberikan itu artinya jangan langsung tes langsung itu. Apa memang ada aturannya gitu kan? Bahwa wartawan tuh kalau memang itu sebenarnya salah, bisa nggak disampaikan kira-kira? Gitu loh. Itu aja pertanyaan saya. Kalau statusnya itu dia dulu. Saya Pak mengurus tenaga kerja yang di KUD Gajah Mada, petaninya tuh 5.274 anggotanya. Itu se-Indonesia KUD Gajah Mada ini anggotanya. Ada yang di Bali, ada yang di Medan, ada yang di ini ya kan. Itu anggotanya. Tapi kalau tenaga kerjanya kami kurang lebih 40-an aja. Nah, termasuk kalau memang tadi artinya yang kasus tadi artinya lain ada yang jelas lain dari KUD. Nah itulah Pak, dikambing hitamkan kasihan KUD ini. Padahal bilang Bapak itu bagus, itu yang enggak pas. Nah Bisa diklarifikasi ke media bahwa kalau misalnya itu memang ada, kita mencari kalau dari Pak dari Henry Skip itu bukan apakah itu juga dari pekerjaannya dari Skip. Ya, nah itu artinya lain dari nah itulah. Nah supaya saya ini bagus KUD-nya supaya yang bagus itu loh. Yang dipanggil di sini, dudukan di semuanya di sini ingin mencari siapa setuju. sebenarnya Cuma Pak Robi itu sayangnya langsung apa yang disampaikan pertama itu langsung ditelan. Nah seharusnya kalau masalah itu kan bisa memberikan hak jawab kepada media lagi Pak. Iya, hak medianya kan kecualin saya ini kan ibaratnya jangan kepada Pak Rubi kan harus bertanggung jawab juga masukkan di ini kan. Iya, jangan hanya ke media, jangan istilahnya kita menjual di sana. Ini mohon izin pimpinan, kita tidak akan menemukan intisari daripada permasalahan ini. Kita harus mendengarkan dulu dari Dinas Ketenagakerjaan bagaimana bentuk dan konsepnya kalau memang ada kejadian seperti ini. Saya rasa itu yang lebih tepat.
Ya memang makanya kita sesuatu kan dari Pak ada klarifikasi bahwa ini bukan pekerja dari Iya, Mas. Dari Kepres udah clear itu, udah kita tangkap di situ. Jadi beliau kan meminta juga arti nama baik, tapi bisa dikelirkan Pak. Iya. Bisa sebenarnya kita percamat dulu apakah kasus ini tuh dari hanya kita ke tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati. Belum panggil. Ulunan nyalawasnya dihampang. Ulun salut sama Pak Robi, begitu semangatnya untuk membela masyarakat luar biasa. Nah, plus untuk Pak Robi karena dia masih muda. Dan permasalahan ini Pak, sebenarnya pembuat berita itu janganlah langsung. Sebenarnya sebelum dibuat berita, apa yang disampaikan klarifikasi dulu, berita itu benarkah tidak? Hubungilah yang bersangkutan, yang terkait, supaya berita ini tidak menimbulkan konflik ya seperti ini. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini Pak. Mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak terulang dan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Nah, terus terang untuk memberikan keterangan bagaimana posisi pegawai dan posisi yang lainnya, terus terang ulun orang anyar. Kalau nanti kita tapanya kalau salah Pak. Jadi yang lebih baik yang bersangkutan masing-masing untuk memberikan keterangan. Nah, di sini juga kami menyarankan bahwa ini kan ibaratnya tuh nasi telah menjadi bubur. Tidak mungkin kita kembalikan kepada nasi lagi. Tapi bagaimana bubur itu supaya enak dinikmati. Nah kan. Nah selanjutnya ini sebagai pembelajaran. Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian di kemudian hari. Apa yang disampaikan Pak Robi tadi untuk ketenagakerjaan masa depan Pak lah. Nah mungkin ada banyak Pak. Karena terserang dia belum bisa memberikan klarifikasi semua. Yang mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagi kita, sesuatu hal itu harus klarifikasi dulu supaya tidak menimbulkan kehebohan seperti ini. Benar gitu ke titiknya. Jadi sebenarnya jadi mungkin beritanya melampaui daripada kasusnya. Ya kami persilakan dari. Kalau misalnya kita dengarkan dulu pokok permasalahan seperti apa, karena sampai saat ini informasi yang saya dengar itu hanya via berita saja. Berita? Oh, iya. Iya. Jadi kan kalau misalnya sudah jelas duduk masalahnya bagaimana, bisa solusi apa yang bisa kita berikan gitu Pak. SKU harian maupun SKU bulanan. Pertama itu, yang kedua, betulkah karyawan tersebut tidak masuk ke jaminan kesehatan, Pak? Mungkin ini dari pihak manajemen skip yang bisa menjawabnya. Saya kira nanti bisa terurai di situ pokok permasalahannya. Karyawan tersebut meninggal seakan-akan tidak diperhatikan atau di-cover oleh BPJS Kesehatan. Dan yang kedua terkait masa kerja, dia sudah 10 tahun tetapi tidak menjadi karyawan tetap. Mungkin demikian Pak, mungkin ini bisa dari pihak manajemen yang bisa mengurai. Terima kasih. Dinyatakan bahwa karyawan tersebut adalah karyawan BKWT yang dari 2018. Terus Karyawan pensiun. Kenapa? Karyawan inti. PKWT Pak, di unit itu yang mempekerjakan itu PKWT dari 2018 bulan September tadi. Ya. Terus kejadian terkait dengan sakit itu bermula dari di awal Agustus Pak. Awal Agustus itu beliau masih masuk kerja, kemudian pada tanggal 4 Agustus itu beliaunya datang ke kantor divisi untuk meminta surat keterangan berobat, diberikan rekomendasi. Tapi setelah beberapa hari dicek itu kepada puskesmas nggak ada bahwa yang bersangkutan ke puskesmas itu. Kemudian ya artinya berobat ke kampung, udah bisa kampung atau ke kampung, berobat tradisional alternatif lah Pak ya. Sampai kemudian dicek kan ya artinya orang kantor memperhatikan absensinya Pak. Jadi sampai tanggal 20-an Agustus itu nggak ada informasi terkait dia sudah nggak ada masuk, tapi nggak ada informasi kepada mandornya. Kemudian juga karena itulah kemudian pihak perusahaan melakukan kayak surat panggilan Pak, satu dan kedua, sama kemudian surat pemberitahuan di tanggal 28 Agustus. Ya karena sudah tidak masuk berapa hari ya, itulah yang bisa dilakukan oleh
ke kami. Ternyata baru setelah bulan September itulah juga ada informasi terkait dengan karyawan itu sudah meninggal. Kami belum pastikan juga apakah meninggalnya ya karena COVID ataukah sakit biasa atau seperti itu, terus terang belum kami bisa perhatikan. Oke, clear ya Pak. Saya betul-betul meyakini ini adalah tanggung jawab PT Skip. Clear sekali, ini adalah tanggung jawab PT Skip. Kenapa? Yang pertama, yang bersangkutan statusnya adalah PKWT. Yang kedua, Bapak memberikan surat panggilan, habis itu memberikan PHK, pemberhentian, orang sakit itu dilarang loh Pak. Nggak boleh itu dalam undang-undang orang sakit diberhentikan statusnya, apalagi saya yakin Surat ini keterangan untuk sakitnya ada nggak? Gitu Ya. juga. Surat panggilan itu harus memastikan, apalagi ini di perumahan karyawan, bukan di rumah di luar daripada rumah karyawan. Saya mudah sekali untuk melihat, apalagi ada pernyataan dari asisten Bapak, iya betul tahu dia bahwasanya kondisinya sakit. Itu pada Pak Robi. Kami itu sebenarnya mau klarifikasi dengan atau kepada si asisten tadi untuk memastikan. Saya terus terang belum kesempatan untuk Memastikan tadi karena ya tadi isinya. hari ini ya diminta datang. Makanya kami mohon izin juga jika memang kami harus memastikan pada kronologis dia bagaimana kepada si karyawan itu untuk pastikan lagi nih bahwa ya kami memang yang bersangkutan adalah karyawannya Skip. Oke, Yanti, nah mohonlah dibuka. Jadi memang artinya memang sudah ada dia, ini memang karyawan, tapi kita harus, beliau kan hanya memastikan apakah memang keluarnya surat itu karena sakit, karyawan sakit itu diberhentikan atau tidak kan masih belum. Makanya kenapa ada informasi gapnya di awal Agustus sampai kurang lebih tanggal 2 bulan itu kenapa nggak ada informasi? Iya, tidak ada pemberitahuan ke kepada perusahaan. perusahaan terkait dengan dia masih sakit lah misalkan seperti itu Pak. Ya, itu yang betul saya melakukan. Ya harusnya pemberitahuan sehat, lagi sehat, apa lagi sakit, sehat atau tidak masuk, atau masih sakit tidak masuk kan, itu masih belum ada. Maksud saya gitu. Artinya bisa kita dari ketenaga kerjaan ini menelusuri ini bagaimana kasus yang terjadi. Mungkin kami minta Perusahaan yang bisa diakses atau bisa melayani semua pekerja apapun statusnya. Kemudian dari perusahaan juga telah memberikan entah jaminan lah bisa dibilang seperti itu, bahwa ketika karyawan itu sakit kemudian rujuk kemudian tidak ikut dalam BPJS Kesehatan, otomatis kan tanggung dengan umum ya. Perusahaan siap membayar. Saya tidak tahu di berita itu bagaimana walaupun mungkin ada kemungkinan pekerja tidak tahu, iya, tetapi dari perusahaan ada komitmen untuk tetap membayar. Kemudian masa kerja selama 10 tahun tidak menjadi karyawan tetap. Nah itu juga kita balik lagi yang diakui, saya bisa bilang dalam tanda kutip diakui oleh perusahaan. Masa kerja karyawan adalah PKWT dengan 2 tahun 11 bulan. Secara aturan undang-undang PKWT di 2018 sampai dengan 2020 itu sudah betul. Nah ke 2020 ke 2021 juga ada aturan undang-undang yang baru yang mengatur bahwa PKWT itu bisa dilaksanakan selama 5 tahun. Kemudian apakah ini sah? Nah saya tidak bisa menyatakan apakah karyawan ini PKWT atau PKWTT karena kita belum ada permohonan pencatatan dan saya tidak melihat dokumen. Tidak ada keterangan saksi, jadi saya tidak bisa menyatakan apakah karyawan ini PKWT atau PKWTT. Kemudian kalau misalnya pun karyawan ini adalah karyawan PKWT atau kontrak, tadi sudah komunikasi dengan perusahaan bahwa perusahaan memang sudah menyiapkan untuk kompensasi PKWT kalau memang bisa diterima oleh ahli waris. Kalaupun tidak, berarti kan harus ada permohonan pencatatan perselisihan. Nah itu yang kita tunggu. Kemudian apakah BPJS Ketenagakerjaan sudah diikutsertakan? Dia bilang sudah. Berarti jaminan kematian bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya mereka sudah tahu lah berapa. Nah jadi
mungkin permasalahan ini bisa dibilang clear sepanjang pekerja, sepanjang pihak ahli waris itu menerima bahwa karyawan itu adalah karyawan tetap, karyawan kontrak, sorry. Kalau karyawan menerima karyawan kontrak, mungkin itu. Terkait kasus kalau nggak salah namanya Pak Sarus Tevi ya. Nah, Pak Sarus Tevi ini kami cek di data kepesertaan kami memang tidak terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan. Di sini datanya di Sungai Pancing Plasma yang didaftarkan pesertanya hanya 9 peserta. Peserta anggota keluarganya. Jadi kalau memang tidak ada BPJS Kesehatan ya dia tidak bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Padahal sesuai ketentuannya di Perpres 82 itu kan pekerja tidak mesti harus PKWT atau BHE itu wajib juga didaftarkan BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Mungkin itu aja dari kami BPJS Kesehatan menyampaikan. Terima kasih. Selamat Pak Tenaga Kerjaan. Cek, alhamdulillah Pak, dari untuk PT Skip ini udah terdaftar di BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, untuk statusnya tuh mulai tahun 2017 tuh udah terdaftar di kita mulai bulan Februari. Nah, cuman almarhum ini kan meninggal di bulan September Pak, tanggal 14 September. Artinya kan masih ada urusan administrasi Pak ya. Posisinya beliau kan ini pun juga sudah dibayarkan iuran tanggal 8 September Pak. Artinya sebelum beliau meninggal sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi kami selama ini alhamdulillah untuk dengan PT Skip kita alhamdulillah bagus hubungan, artinya kita tidak pernah ada miss. Kemarin kita juga sempat kaget juga kenapa ini kok bisa masuk ke media. Kami juga konfirmasi ke perusahaan, alhamdulillah kita dapat informasi nyata Stefanus Tevi tadi itu sudah cukup menjadi peserta kita Pak. Artinya proses klaim ini bakal berlanjut Pak, cuma masih menunggu proses administrasi seperti itu. Mungkin untuk kepegawaian Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak anggota dewan dan Bapak-bapak yang saya hormati. Di kesempatan ini Pak, izin Pak saya menambahkan. Tadi di sini ada disebutkan tentang status kepegawaiannya. Jadi izin Pak, di sini dari data yang ada memang almarhum ini sudah terdaftar sebagai peserta kita itu dari 2009. 2009 sudah terdaftar Pak di kita, hanya saja pernah mengambil karena mungkin satu dan lain hal ya, pernah klaim JHT-nya. Jadi Pak Rorbi juga udah tahu lah terkait orang peraturan dalam pengambilan klaim JHT-nya. Kemudian ada terdaftar lagi. Nah, di 2017 tadi. Nah, secara kepegawaian ini dari awal kepesertaan memang Pak terdaftar di sini di kita atas nama KUD Gajah Mada. Kalau secara pendaftaran ke kita ya Pak ya, memang secara administrasi dengan PT Smart. Jadi memang yang mengelola secara iuran kepegawaian dari PT Smart. Memang supaya ada perbedaan ya Pak ya dengan inti dan betul. Tapi secara pengelolaan kepegawaian memang PT Smart yang mengelola. Nah, dan dilaporkan ke kita. Ya dari Skip ya Pak ya. Nah, memang hanya pendaftarannya saja ke kita supaya membedakan aja Pak. Nah, tapi sudah terdaftar. Itu saja Pak terkait data kepegawaiannya dan mungkin secara penamaannya saja. Tapi secara kepegawaian. Sekarang pertanyaan kita Pak, perusahaan sudah melaporkan nggak bahwasannya karyawan sudah melaporkan? Nah, di sini terkait laporan JKM ini saya baru dapat informasi hari apa ya Pak, minggu kemarin ya? Saya dapat yang hari Jumat tadi. Hari Jumat tadi. Kemudian dari data dulu kita lihat dulu ya Pak ya. Artinya ini dapat hak atau enggak? Nah, saya pun ngecek iurannya memang pada bulan Agustus itu walaupun mungkin secara teknis ada kendala ya Pak ya secara kepegawaian entah sakit atau apa, tapi ke kita bulan 8 sudah masuk Pak iurannya Pak. Nah, tanggal 8 September untuk bulan Agustus. Nah, bulan September untuk Agustusnya Pak. Untuk Agustusnya udah masuk. Nah, kalau bulan September karena kan ini masih jalan ya Pak ya. Nah, itu baru dilaporkan di kita itu biasanya di akhir. Nah, jadi masih proses pelaporan. Artinya dari laporan meninggal ini artinya nanti personalia itu secara teknis kan Pak melihat dalam bulan ini tuh yang masih aktif maaf ya Pak ya meninggal atau resign. Nah, nanti kita menerima laporannya seperti itu Pak. Artinya laporan kematiannya sudah dilaporkan ke BPJS? Belum Pak, karena kan biasanya laporan itu adanya di akhir. Enggak, yang Jumat tadi? Karena ada undangan ini Pak, makanya kita konfirmasi. Ya, jadi jadi gini, apakah misalnya
dalam administrasi, dalam pendaftaran itu kan tadi dari PT Skip ke Koperasi Gajah Mada, ini statusnya seperti apa? Kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini, artinya masih bisa diklaim atau? Kalau klaim pasti Pak, karena kan secara administrasi masih proses. Iya. Jadi nanti PT Smart itu setiap bulan, kalau BPJS Kesehatan kan biasanya mungkin awal bulan ya. Nah kalau kita kan biasanya di akhir setelah penggajian Pak. Setelah kita bekerja dulu. Betul. Nah kasus-kasusnya tadi, maksudnya ini dari administrasi kan beliau kan almarhum begawi di PT Skip. Betul. Tapi pendaftarannya di Gajah Mada. Ya. Pendaftaran di Gajah Mada. Ada masalah itu? Nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Artinya clear ya? Dari bahasa ini yang saya jujur tidak pernah. Kira-kira menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan ya kan, kenapa KUD ini kami kan bukan nama kami, nah itu loh Pak, kami kan tidak mempunyai. Saya kan selagi di sini kan supaya bisa clear semua, jangan salah gitu. Kalau salah terus, gitu loh Pak. Maksud saya, kalau memang sekarang kalau tenaga kerjanya bukan KUD Gajah Mada, kenapa harus ada KUD Gajah Madanya? Kalau memang itu salah, kita benarkan Pak ke depannya. Gimana dicek ya kan? Kira-kira menurut asuhan benar nggak kira-kira gitu? Sedangkan saya aja kan sebagai ketuanya, saya nggak tahu bahwa itu tenaga gitu loh. Ya kenapa misalnya, kenapa bisa sudah pernah dicabut, kada lagi langsung ya skip aja pulang gitu nah itulah. Kenapa kada itu? Kan begitu. Jadi gini mungkin Pak, saya tambahkan pada waktu kejadian itu, tenaga kerja kan ada imigrasi tuh, ya kan, antara unit ya kemarin. Jadi kejadiannya gini, PT Skip menaruh orang, menempatkan suatu tempat lokasi pekerjaan di bawah naungan PT Skip. Jadi lokasinya tadi kayak jauh di Gajah Mada gitu. Ya pulang. Itu ceritanya dari awal. Iya. Apakah dari awal ini benar atau salah? Dan maksudnya ini kan manu kerja. Bukan, saya kan masalahnya gini Pak, karena di dalam ketenaga kerjaan dinamakan KUD Gajah Mada. Di situ saya ininya, padahal tidak gitu loh. Apakah memang itu benar? Kalau memang benar, nggak logika menurut saya. Kalau benar apa benar dan dibolehkankah itu kayak itu? Bukan, logikanya tidak. Tangan bekerja, berhenti bekerjanya aja dari siapa yang keluarkan. Iya itu penting. Surat keterangannya ada Pak yang jadi kan aktualnya sekarang di lapangan. Kalau dia pas berhenti, suratnya di KUD Pak, saya tangan aja. Orang nggak tahu suruh teken aja. Mungkin pengurus itu karena kebodohannya Pak dibuat kayak gitu. Bodohnya pengurus termasuk saya. Tapi setelah kejadian ini saya nggak bisa nerima, nggak logika. Surat keterangan berhentinya? Iya, pengangkatannya juga kami karena kebodohan pengurus Pak. Nah logikanya, saya kan ngakuin bahwa kebodohan pengurus. Tapi dari ada kejadian ini, saya sejujurnya nggak logika menurut saya. Karena bukan karyawan KUD. Makanya saya mau ngundang juga nanti sama manajer saya panggilin juga. Logikanya kayak gitu. Karena kita kan berdasarkan logika. Kalau saya mempekerjakan anak buah saya, iya anak buahnya itulah. Dia alasan ini KUD di bawahnya inilah gitu loh. Tapi saya di situ nggak nerimanya. Karena dia rapat internal di. Iya, artinya saya mengungkapkan unek-unek ini karena kebetulan dari pihak HRD-nya PT Smart, PT Skip ada unek-uneknya gitu. Saya kan bicara logika, bukan aturan nih. Kalau memang itu contoh kayak gini kerjakan orang gitu, masa dinamakan orang lain? Logikanya gitu. Jadi gini mungkin saya menanya ceritanya. Jadi tolong disinkronkan di manajemen perusahaan. Jangan sampai keluar lah gitu. Kasihan dapurnya perusahaan. Oke Pak. Jadi ini memang kita sebenarnya mencari jalan keluar yang baik terhadap pekerja dan kita bisa di Kabupaten Kota Baru bersinergi untuk bekerja jadi dalam aturan yang baik lah. Jadi kita hanya memfasilitasi. Kami di sini memfasilitasi. Dia selevel jalannya, sama-sama. Salah ya Pak, Advokatnya sama kan? Karena perusahaan juga wajib melaksanakan 20% yang adalah kelasnya. Kan begitu kan Pak? Nah oleh sebab itu, kalau ada permasalahan ini sebetulnya selesaikan tuh di tingkat lapangan lah. Kalau ketua KUD tadi itu memang betul yang semakin tinggi KUD Gajah Mada itu kan sudah diaksangin kan. Pasti goyangan tuh pasti banyak. Kalau ada isu-isu berita yang hoax, santai aja nggak usah biar tadi itu. Tapi alhamdulillah anggota dewan kita ini khususnya komisi 1 itu sangat tanggap peduli. Di masalah ini kan harus cepat lah, Pak Robi lah, ya lo Pak Edri lah. Nah
Jadi dalam hal ini tadi sudah jelas status karyawan almarhum tadi itu jelas karyawan miskin. Itu boleh kan Sudah dijawab, terjawab. Saya kemarin waktu datang yang ditangkap saya memang waktu aku di Gajah Mada, saya tanyakan, saya sudah duluan bagaimana ceritanya, dia bilang. Dan kalau itu untuk kedepannya nanti ini yang tadi yang disampaikan Pak Ketua nanti untuk kedepannya tadi bagaimana? Mungkin nanti dari BPJS kalau ada yang duplikasi tanggung jawab mungkin satu aja yang diambil, skip aja, jangan kalau ada Gajah Mada nggak usah. Nanti kan ibu masalah seperti ini, gitu aja mungkin. Jadi terima kasih. Siap. Kalau kami sebetulnya hubungannya di situ aja. Dan terus terang kalau di Gajah Mada saya melihat kemarin bahwa dinas koperasi dan dinas pertanian itu sebagai pembina kalau tidak salah. Betul, Pak. Kalau lama-lama dibina nanti kita binasakan. Tapi kalau pembina berarti setiap hari bisa datang lah. Itulah. Jadi nanti masalah ini adalah dinamika ya, kalau problem dinamika. Jangan sampai nanti mengganggu kinerja dia, santap kamu, sampingnya ke kamu, namanya sudah bagus. Jadi kita siap aja membackup. Masalah lain masih banyak, masalah planting ini masih banyak. Usut, bahwasannya saya mohon PT Skip pastikan ini bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya pastikan desa beserta Pak Camat mohon izin buatkan surat keterangan kematiannya karena syarat untuk mendapatkan santunan jaminan hari tua, penguburan dan lain-lain di BPJS Ketenagakerjaan tentu saja itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mohon PT Skip betul-betul bertanggung jawab ini. Tadi diarahkan silahkan buat pelaporan kata Bu Yanti, kita akan mediasi dan sebagainya kalau memang istilahnya ada perselisihan di situ. Saya rasa tidak sampai di sana karena kalau memang ini konsennya tidak betul-betul diambil alih, saya akan meminta DPRD untuk membuatkan pansus. Karena kalau kami membuatkan pansus, kami akan menelusuri kalau memang ada pelanggaran di situ, maka siap-siap untuk berhubungan dengan hukum. Ini yang istilahnya ingin kami sampaikan dan kesimpulannya bahwasannya Pak Kades segera update untuk syarat-syaratnya tadi, komunikasi dengan baik kepada pihak perusahaan, tidak ada lagi urusan dengan Koperasi Gajah Mada ini karena hak-hak sebagainya apa segala macam dengan perusahaan dan uangnya ini bukan uang perusahaan kok, uangnya yang dibayar tiap bulan itu, iurannya itu yang akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa itu pimpinan, tidak ada lagi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan yang terpenting pesan daripada BPJS Kesehatan tadi, kalau memang perusahaan ini ya tidak mendaftarkan kepesertaan anak buahnya ke BPJS Kesehatan, harus betul-betul mampu untuk membiayai penyakit apapun di klinik kesehatan dan bisa merujuk ke rumah sakit. Kalau memang tidak mampu, sesuai amanah undang-undang, Bapak melanggar ketentuan hukum loh kalau tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan. Ketenagakerjaan Bapak daftarkan, kesehatannya kok nggak didaftarkan. Kalau memang didaftarkan, kalau memang sakit, bawa ke posyandu, ke puskesmas. Puskesmas nanti bisa melanjutkan ke ke rumah sakit kalau memang istilahnya itu terdaftar. Saya rasa itu ya, Bapak ya dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.